Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samajara Sukmana Lepia dari kelas 2G Universitas Bakti Ketara Bandung. Di sini saya sebagai editor roleplay keperawatan medikal bedah 3 yang berjudul melanoma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ayu Mustikawati. Saya dari kelas 2G Sarjana Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya sebagai penulis naskah roleplay keperawatan medikal bedah 3 yang berjudul melanoma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Juli 2020, Rumah Sakit Mitra Kencana kedatangan seorang pasien, yang mana pasien tersebut mengeluh nyeri di daerah mukanya, dan perawat pun langsung mengkajinya. Sus, sebenarnya apa yang terjadi dengan wajah saya? Kenapa wajah saya seperti terbakar? Teteh tenang dulu ya, saya akan periksa dulu. Baik Sus, saya sangat khawatir sekali dengan keadaan saya. Baik, saya akan melakukan yang terbaik buat Teteh. Perawat pun pergi ke ruangannya. Ketika di ruangan, Dr. Wina menanyakan perihal keadaan pasien. Sus, pasien yang barusan kenapa? Oh iya dok, pasien tadi mengeluh nyeri di area mukanya dan pasien sering merasakan terasa terbakar di area mukanya. Seketika keluarga pasien datang meminta pertolongan. Dok, tolong ini anak saya kenapa? Sebentar ya Bu, Ibu tenang dulu, saya akan segera ke sana. Ini obatnya sudah saya resepin, nanti kasih ke pasien yang tadi ya. Baik dok. Mbak, saya periksa dulu ya. Baik, Dok. Ini anak saya kenapa? Yang tenang ya Bu, anak ibu bakal baik-baik aja. Selesai memeriksa, Dr. Wina dan perawat Rijal pun langsung ke ruangannya lagi. Tolong panggilkan keluarga pasien. Baik dok. Di ruang dokter, apa yang terjadi dengan anak saya dok? Anak Bapak terkena kanker kulit. Apa dok? Kanker kulit? Apakah sebelumnya anak Bapak mengeluhkan sakit dan gatal, Pak? Soalnya ini kayaknya sudah lama ya. Kalau tidak salah dok, 2 hari ke belakang tuh anak saya sering menggaruk-garuk mukanya, lalu sampai lecet. hari kebelakangnya di rumah, Din, itu muka kamu kenapa? Iya Din, kenapa itu muka kamu merah gitu? Ya Din, itu jangan terus digaruk-garuk, jangan. Ini nggak tahu mah, muka aku tuh perih-perih banget sama merah-merah gini. Coba dikasih bedak biar nggak gatal. di ruang dokter, Nah, Bapak sekarang akan ditangani sama dokter kulit. Untuk selanjutnya akan dilakukan tes untuk menentukan jenis kanker kulitnya. Ya baik dok. Kalau boleh tahu ya dok, kapan itu di tesnya? Segera mungkin Bapak, nanti ada perawat atau dokter lain yang akan beritahu kapan tes itu dilakukan. Oh ya baik ya dok. Baik buat anak saya. Iya Pak. keluarganya pun keluar dari ruang dokter. Assalamualaikum. Iya, menang 2 cengkrama, Dokter Nisa dan perawat Redi langsung pergi menemui pasien di ruang melati. Assalamualaikum Ibu Bapak, perkenalkan saya perawat Redi dan ini Dokter Susi. Dokter Susi ini yang akan menangani kelanjutan penyakit anak Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Setelah anaknya bangun, Dokter Nisa memeriksa keadaannya. Pak, saya izin memeriksa anaknya dulu ya. Ya baik dok, silakan. Ini sakit nggak? Sakit, Dok. Oh, iya. Baik. Bapak untuk pemeriksaan tes lebih lanjut nanti pukul 14 ya, nanti diinformasikan lagi sama perawat. Ya baik dok, Ya. yang terbaik ya. Saya permisi dulu, nanti saya akan ke sini lagi jam 14 untuk menginformasikan tesnya. Assalamualaikum. Dokter Nisa dan perawat Redi pun keluar dan pergi ke ruangan. Setelah diperiksa ternyata kankernya sudah menyebar. Ini harus dilakukan segera tindakan. Keadaannya pun sudah parah dok.
Siang, pasien dilakukan tes diagnostik dan mendiagnosa jenis kankernya. Di ruang dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam sus. Tolong panggilkan keluarga tadi yang kena penyakit kulit. Baik dok. Ya, makasih. Ya. Tidak lama kemudian, perawat Restu datang dengan keluarga pasien ke ruangan dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ini keluarga pasien yang tadi. Oh iya, baik. Makasih ya. Ya. Sorry. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Baik bapak, anak bapak itu terkena kanker kulit. Nah, kanker kulit ini yaitu kanker kulit melanoma. Kanker kulit melanoma ini adalah tahi lalat atau bercak kecoklatan pada kulit yang ganas. Nah, penyakit ini sangat berbahaya pak. Itu ya dok, kenapa bisa terjadi pada anak saya itu? Nah iya bapak, nanti akan terjadi perubahan pada kulit anak bapak ya. Soalnya tanda dan gejala melanoma ini yaitu perubahan warna kulit dan juga ukuran apabila pertumbuhannya cepat. Dan juga bisa terjadi rasa gatal, rasa terbakar, ataupun rasa nyeri. Nah melanoma ini juga bisa menyebabkan peninggian lesi yang tadinya datar pak. Jadi anaknya lesinya agak timbul ke atas kalau tidak diobati secara cepat. Nah bapak, biasanya penyakit kanker melanoma ini terjadi karena pajanan yang berlebihan karena radiasi ultraviolet. Dan juga si sel kanker ini bisa menghasilkan pigmen pada kulit ataupun bisa terjadi pada mata ataupun telinga dan lainnya. Kalau boleh tahu dok, apa sih penyebabnya? Soalnya anak saya dulu belum pernah mengeluh seperti ini. Baik bapak, kanker kulit ini biasanya terjadi karena pajanan sinar matahari secara langsung, mengingat sekarang lapisan ozon semakin menipis, sehingga mengakibatkan pancaran sinar UVB langsung mengenai bumi. Tentunya hal ini bisa meningkatkan kejadian kanker kulit, salah satunya terjadi pada anak bapak. Dok, apakah ada penyebab selain itu dok? Ada, salah satunya yaitu faktor risiko dari keturunan. Saya mau nanya, apakah ada faktor keturunan dari keluarga bapak atau mungkin saudara? Tidak ada dok, soalnya kan orang tua saya, terus orang tua istri saya juga tidak mengalami kayak gitu. Oh, jadi tidak ada faktor risiko keturunan penyakit kanker melanoma ini. Jadi kemungkinan anak bapak bukan dari faktor keturunan, tetapi bisa juga faktor risiko yang lain seperti iklim, umur, sama ras kulit pak. Pantesan saja dok, saya khawatir dok. Saya takut anak saya tidak seperti dulu lagi yang main sama anak lain. Iya bapak, bapak jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk anak bapak. Ya baik dok, lakukan yang terbaik buat anak saya ya dok. Dan untuk pelaksanaannya, kami akan melakukan pembedahan atau eksisi seluas 1 cm di luar tumor ini untuk menunjukkan tanda apakah sudah bermetastasis jauh atau belum ya Pak. Dan selanjutnya akan dilakukan terapi seperti penggunaan vaksin BCG. Setelah pembedahan perlu ditekankan pentingnya pengawasan berkala karena walaupun ditemukan pada derajat 1, kemungkinan akan tumbuh cukup besar. Jadi diperhatikan lagi ya anak. Ya baik dok, terima kasih. Beberapa jam kemudian, pasien langsung dilakukan pembedahan dan hasilnya cukup memuaskan. Melati, pasien sudah dilakukan pembedahan. Assalamualaikum ibu, saya akan mengonfirmasikan bahwa anak ibu besok boleh pulang tapi harus kontrol setiap minggunya ya bu. Alhamdulillah sus, terima kasih banyak. Baik ibu, tinggal ke ruang administrasi aja ya, saya tinggal ya bu. Assalamualaikum. Saatnya pasien pulang. Mau Sin? Iya, katanya Dina udah pulang dari RS. Iya, tadi momennya telepon aku, Dinanya udah pulang ke rumah. Kalau gitu kita ke rumahnya yuk. Boleh, kita mau buah-buahan aja. Sampai di rumah Dina. Kalau ini udah pinahnya 3 bulan terlepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta ada, sini masuk. Makasih Ibu. Dina, kenapa? Aku khawatir banget. Kata dokter, aku terkena kanker kulit melanoma jenisnya. Kanker? Iya, kan kalian tahu sendiri kulit aku tuh jadi sakit. Terus
tai lalat aku juga jadi beda gitu. Oh, yang waktu itu kamu liatin sama aku ya? Nah, iya itu aku pikir nggak akan sejauh ini. Kenapa kayak gitu ya, Dik? Kenapa bisa terjadi? Kata dokter, kanker kulit itu tuh dari sinar matahari. Katanya aku juga nggak ngerti bisa sampai kayak gini. Walah, tapi sekarang kamu sudah meninggal. Alhamdulillah sekarang tuh aku udah baikan, tapi harus rajin check up sama harus rajin cuci muka sama cuci tangan. Iya, BTW kan di kampus juga bakalan ada penyuluhan. Nah, bakalan ada yang datang, tapi gak tahu tuh dari kampus mana. Ah, beneran? Iya, beneran. Oh iya benar, aku juga lihat dari Mading itu tentang kanker kulit kalau nggak salah. Wah, beneran? Bener, Din. Ayo kita ikutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat peserta yang telah menghadiri acara ini, buat seluruh teman-teman yang telah membantu mensukseskan acara ini. Tidak lupa saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara penyuluhan ini dengan tidak ada kurang satu apapun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Ini saya ngomongnya adik-adik atau akang teteh? Oh, bebas aja ya. Ya udah, adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Fadila. Saya dari Universitas Bakti Kencana Bandung, dan teman-teman saya juga dari Universitas Bakti Kencana Bandung, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan dan teman-teman saya akan memberikan informasi mengenai apa itu melanoma. Sebelumnya teman-teman atau adik-adik ada yang tahu melanoma itu apa? Nah, nggak tahu kan? Makanya nanti dengerin Akang Teteh bicara di depan ya, supaya adik-adik bisa tahu apa itu melanoma. Sebelumnya di sini kan pada libur ya. Oh ya, berarti gimana kalau ketersediaan waktunya berapa? Coba dari adik-adik. Oke, berarti kita ketersediaan waktu 40 menit dari semua rangkaian acara ya. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan dari teman-teman yang mau berbicara di depannya adik-adik. Ingat, nanti harus fokus, jangan ngobrol. Nanti juga ada sesi pertanyaan. Nah, sesi pertanyaan itu ada 2, harus dimanfaatkannya dengan baik ya adik-adik, biar yang nggak ngerti bisa jadi ngerti, dan semoga selalu untuk menjadi penasaran biar terus digali ilmunya. Oke, untuk mempersingkat waktunya ya adik-adik, kita langsung ke pemaparan materi dari Teteh. Mangga Teh, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memberikan beberapa materi atau beberapa informasi tentang kanker kulit melanoma. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Nadila. Baik teman-teman, kita masuk ke materi ya. Dari definisi terlebih dahulu, biar kita tahu apa itu kanker kulit melanoma. Kanker kulit melanoma adalah tahi lalat atau bercak kecoklatan kulit yang ganas, dan ini adalah kanker yang berbahaya. Nah, baik, kita masuk ke penyebab kanker kulit melanoma ini. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu penyebabnya terpaparnya sinar matahari secara langsung. Tapi sinar matahari yang kayak gimana dulu? Kalau sinar matahari yang pagi ya bagus buat tulang gitu kan. Tetapi ini mah sinar matahari yang bersifat karsinogenik. Maaf teman-teman, lagi batuk. Sinar matahari yang bersifat karsinogenik ini adalah sinar UVB. Tadi kan penyebabnya itu yaitu terpajannya atau terpaparnya sinar matahari secara langsung. Tapi sinar matahari yang bersifat karsinogenik atau kayak UVB gitu kan. Lapisan ozon itu kan dianggap sebagai penahan sinar UVB ini. Sedangkan sekarang
mengingatkan sekarang lapisan ozon itu semakin menipis sehingga sinar UVB itu langsung mengenai bumi. Jadi peningkatan kanker kulit melanoma ini semakin banyak atau meningkat. Penyebab yang keduanya yaitu herediter genetik atau kita sering sebut dengan penyakit keturunan ya. Nah, penyakit keturunan ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya riwayat orang tua yang punya penyakit kanker kulit melanoma akan lebih besar faktor resikonya mendorong terhadap anaknya untuk memiliki juga penyakit kanker melanoma ini. Selanjutnya ada umur, ada iklim, ada juga ras kulit. Nah, itu beberapa penyebab kanker kulit melanoma. Nah, tanda-tanda akan terbentuknya melanoma ini ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, bintik atau tahi lalat berpigmen, terutama yang berwarna hitam atau biru tua yang semakin membesar. Nah, yang kedua, perubahan warna tahi lalat, terutama pigmentasi merah, putih, dan biru di kulit sekelilingnya. Terakhir, tanda-tandanya yaitu adanya peradangan pada kulit di sekitar tahi lalat. Di sini saya akan menjelaskan juga beberapa tanda tahi lalat yang berubah seperti berpigmen, yaitu pertama perubahan pada warna, yang keduanya perubahan pada ukuran atau ukuran yang semakin membesar dengan cepat, yang ketiganya rasa gatal, rasa seperti terbakar, dan juga sakit. Terjadinya peninggian pada lesi yang sebelumnya datar. Selanjutnya berkembangnya lesi satelit. Selanjutnya kita bahas penata laksanaan. Penata laksanaan di sini cukup banyak ya. Yang pertama bisa pembedahan, yang keduanya bisa perfusi, ketiganya bisa imunologi, yang selanjutnya bisa operasi eksisi, terus bisa diseksi limfonodi, terus ada kemoterapi, radioterapi, dan juga imunoterapi. Pemeriksaan penunjangnya apa? Kita bahas. Pemeriksaan penunjangnya yang pertama bisa bisa tes laboratorium. Yang selanjutnya ada juga tes diagnostik, dapat meliputi juga seperti biopsi lesi, CT scan, terus X-ray, biopsi, dan juga yang lainnya. Baik teman-teman, mungkin materi yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan cuma segitu, sedikit juga ya. Semoga bisa dimengerti. Semoga juga bisa kalian amalkan buat kalian ataupun buat orang lain, bisa bermanfaat juga. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Untuk nanti yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, boleh ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Nanti moderator akan menanyakan apa yang nggak dipahaminya ya teman-teman. Baik, saya pamit undur diri. Materi yang saya sampaikan hanya segitu, tidak lebih, karena mungkin saya juga masih butuh ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Teteh telah memaparkan materinya. Sebelumnya gimana penjelasan yang dari tadi Teteh dijelasin? Pada ngerti kan adik-adik? Sedikit ngerti, sedikit enggak. Ya, yang nggak ngerti boleh ditanyain. Kita buka dua aja ya, buka dua aja. Gimana? Ada yang mau bertanya? Saya Kak mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Dengan itu siapa? Perkenalkan, nama saya Nengwina Vitaloka. Izin bertanya. Nah, kan tanda gejala melanoma itu seperti yang tadi sebutkan, adanya bercak atau yang menyerupai tahi lalat. Nah, kan saya pernah ya, di kaki saya tuh awalnya tidak ada tahi lalat. Nah, kemudian sekarang tuh ada. Saya takut setelah mendengar podcast yang barusan bahwa itu merupakan tanda gejala dari melanoma tersebut.
Nah, bagaimana cara mengetahui perbedaan antara melanoma dengan bercak atau tahi lalat biasa? Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mia, izin bertanya. Nah, jadi kemarin-kemarin itu saya memakai sunscreen Hembody gitu dari dokter. Nah, tiba-tiba kulit tangan saya timbul bercak-bercak merah. Nah, apakah itu termasuk gejala kanker melanoma? Terima kasih. Baik teh, langsung jawab aja ya. Nah, baik, sangat bagus banget ya pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih cara kita membedakan tahi lalat normal dengan tahi lalat melanoma ini? Jadi, kita bisa lihat dari ukuran atau diameternya. Untuk ukuran tahi lalat normal biasanya kurang dari 5 mm, dan untuk tahi lalat melanoma biasanya lebih dari 6 mm. Terus dilihat juga dari bentuknya. Kan biasanya bentuk tahi lalat normal itu oval atau bulat. Nah, untuk bentuk tahi lalat melanoma ini tidak beraturan. Dilihat juga dari batas permukaannya. Untuk batas permukaan tahi lalat normal biasanya kan halus. Nah, untuk batas permukaan tahi lalat melanoma ini biasanya bersisik, keras, kering, tebal. Nah, itu bisa menandakan. Terus dilihat juga dari warnanya. Biasanya kan tahi lalat normal warnanya itu coklat kepingan. Nah, untuk tahi lalat melanoma ini warnanya itu biasanya biru kehitaman, coklat tua banget, bisa sampai berdarah banget gitu, jadi warnanya merah. Terus dilihat juga dari perubahannya. Kan kita yang punya tahi lalat yang normal itu kan tidak berubah ya. Nah, untuk tahi lalat melanoma ini berubah-ubah, bisa jadi besar banget atau juga bisa jadi kecil gitu atau melebar ke yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa membedakan tahi lalat normal dengan tahi lalat melanoma. Nah, bagus ini ya pertanyaannya. Timbul bintik-bintik karena skincare atau handbody itu apakah kanker melanoma atau bukan ya? Nah, gini tuh ya. Kalau mengetahui kanker melanoma atau bukannya itu harus dites lebih lanjut lagi ke dokter atau ke rumah sakit ya, agar kita mengetahui apakah itu benar-benar kanker melanoma atau alergi yang disebabkan oleh handbody sama skincare yang Mia pakai. Nah, jadi segitu timnya kita harus lebih lanjut lagi pemeriksaan kepada dokter sama rumah sakit. Tapi kita juga harus waspada itu teh kanker atau bukan ya. Alhamdulillah semuanya sudah terjawab dan pemaparan materi juga sudah terlaksana. Semoga adik-adik di sini bisa mengerti apa itu melanoma dari cara definisi, pencegahan dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh kita. Semoga bisa diaplikasikan, atau misalkan ada teman yang mau bertanya atau sharing-sharing ilmu bisa lah. Mungkin dari kami sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya adik-adik. Dari kami saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.